أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وأخصكم على طاعته لعلنا من المفلحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin muhtaramin wal mukarramin, jamaah ngaji rutin kita malam Senin, wabil khusus yang sama-sama kita hormati ketua DKM kita Bapak Ustadz Makhluk serta jajaran pengurus, kemudian ada sesepuh kita Mbah Sowo, ada Mbah Yai Wasimin, masih muda Pak Riko Hidayat, masih muda tapi udah pernah jadi RT ya, Mbah RT. Juga teman-teman saudara-saudaraku teman ngaji malam Senin dan malam Jumat, mudah-mudahan jadi hilang ya. Makasih. Mudah-mudahan istiqomah kita setiap malam Jumat dan malam Senin menjadi wasilah ibadah, amal ibadah insya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tentunya kita patut bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur dan juga nikmat sehat walafiat. Walaupun kata Pak Sumedi pilek katanya, tapi masih sehat. Orang Indonesia masih sehat, sehat masih untung alhamdulillah, sehingga kita bisa bermuajahah, bertemu, bersilaturahim, mengisi titik-titik hitam di hati kita, duduk di majelis ilmu, majelis silaturahim yang insya Allah menambah manfaat dan keberkahan kita. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabat yang kita mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jemaah sekalian, mari kita baca suratul Fatihah. Seperti biasa kita mulai acara ngaji rutin kita. Mudah-mudahan suratul Fatihah ini menjadi wasilah untuk diri kita yufaqihu fiddin, senantiasa diberikan kepahaman dan kemudahan dalam ilmu agama kita, ditambahkan ilmu kita, sekaligus kita mohon kepada Allah mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi keluarga kita, menjadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita menjadi anak solih dan solihah. Karena menurut Imam Hasan Al-Basri, tirakatmu mengorbankan waktu untuk ngaji bisa, untuk sholat sunnah malam juga bisa, itu bisa menjadi wasilah dikabulkannya doa untuk anak-anak kita, termasuk hanya Fatihah, Pak. Makanya setiap malam kita Fatihai anak-anak kita, walaupun anak-anak kita mungkin di mana, jauh di mana, kita Fatihai. Itu insya Allah menjadi tirakat kita yang paling gampang. Maka dari itu setiap kita ngaji, kita ibadah, ba'da sholat mungkin atau ngaji seperti ini, kita tirakati dalam hati sambil melafadzkan Al-Fatihah, sambil juga memfatihahi anak-anak kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalih wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li ridallah wa li maqasidina wa ghufara dzunubana wa istijabati atiyatina wa tasbih sayyi'at wa ziyadatil hasanat wa salamatana fid dinina dunyana wa ukhrana wa li auladina ij'al waladun shalih yadahu wa li mu'allif kutubina Riyadhus Shalihin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Syekhulillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
الضالين آمين. Kita baca Fatihah sekali lagi, kita khususkan untuk saudara-saudara kita yang korban di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh yang meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah husnul khotimah, kemudian diampuni segala dosa-dosanya, yang masih hidup, yang masih selamat mudah-mudahan diberikan kesembuhan dan kekuatan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa li jami'il muslimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Biasa kita baca shalawat Jibril dan shalawat Buddha. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minat akhwali mutahimin. Maula ya salli wa sallim daiman abada ala al-habibika khairi khalqi kullihim. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala Abi Zakaria Yahya bin Syaraf al-Imam An-Nawawi bisanadihi min kalamil mursalin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam babun al-iqtisad fil ibadah. Baru baik di kitab Riyadhus Shalihin. Sebelum kita masuk bab baru, kita ulang sedikit dua hadis yang lalu.
hadis yang lalu diberikan nasihat kepada kita. Waqala Rasulullah, innallaha la yarda 'anil 'abdi ayyakulal akala fayahmadallahu 'alaiha aw yashraba syarba fayahmadallahu 'alaiha. Sesungguhnya Allah sangat-sangat demen, sangat-sangat ridho, sangat-sangat rela kalau ada seorang hambanya yang ketika makan fayahmadallah, makanannya belum habis, makanannya cuma itu doang, yang lainnya nggak dipikirin sama dia, yang penting dia bisa makan, terus spontanitas dia bilang alhamdulillah. Itu Allah sangat ridho, Pak. Makan apa kita alhamdulillah. Begitu juga au yashraba syarba, begitu juga ketika dia minum, lagi minum pagi-pagi, minum kopi misalkan seteguk alhamdulillah PT. Jadi pahit banget ini ya, enggak, tapi alhamdulillah masih dikasih nikmat, bisa minum kopi, bisa minum teh, bisa makan, walaupun di belakang kita ada bayaran sekolah anak lah, ada hutang lah, atau ada masalah apa, tapi ketika kita dihadapkan makanan, minuman, kemudian kita berucap spontanitas alhamdulillah, itu innallaha la yarda, Allah sangat-sangat ridho, sangat demen, sangat senang dengan hamba yang seperti itu, Pak. Nah, lupain yang susah-susah dulu, yang penting ada makan sendok atau segelas air gitu. Ntar habis itu pusing lagi kita. Pusing lagi. Hadis terakhir yang merupakan hadis kesimpulan dari bab tentang berbagai kebaikan, yaitu dari Abi Musa kemarin. Abi Musa al-Ash'ari ini sahabat Rasul yang diangkat menjadi, setelah Fathul Mekah, diangkat menjadi gubernur di Irak. Itu Abu Musa al-Ansari. Nah, Abu Musa al-Ansari ini yang pernah ketika Khalifah Umar naik, jadi ibarat presiden, ya presidennya Umar, gubernurnya Abu Musa, ada seorang fakir miskin yang berada atau tinggal di sekitar masjid. Nah, waktu itu masjidnya mau dilebarin, mau diusir tuh. Nah, oleh Khalifah Umar kepada Abu Musa, jangan diusir. Kenapa? Hanya dengan tanda karena di Abu Musa itu punya umat maaf Nasrani yang memelihara guguk. Diambillah tulang yang untuk mainan guguknya, dikasih ke Khalifah Umar, hanya dikasih satu goresan pedang, seret, kasih ke Abu Musa. Oh, ini tandanya berarti jangan diusir, tapi diperbaiki, dikasih solusi yang baik. Nah, ini Abu Musa, gubernur Irak kala itu. Nah, beliau ketika sebelum jadi gubernur menjadi perawi hadis bersama Rasulullah dan para sahabat lain. Qala, ketika sedang taklim seperti ini, ala kulli muslimin shadaqah, kata Rasulullah, sesungguhnya setiap muslim itu wajib bersedekah. Nah, terakhir itu. Maksudnya wajib bersedekah bagaimana? Qala, bagaimana ya Rasul? Ara'aita illam yajid, kalau nggak bisa sedekah gimana ya Rasul? Ya, uang misalkan sedikit atau harta sedikit. Qala ya'malu biyadihi fayanfa'u nafsahu fayatasaddaq. Maka lakukanlah dengan bekerja, dengan tanganmu atau dengan kemampuanmu, yang dengan tanganmu tadi memberi manfaat, fayanfa'u nafsahu, memberi manfaat kepada setiap diri yang lain, fayatasaddaq, itu juga termasuk sedekah. Jadi pas dibilang wajib sedekah, oh bukannya sunnah sedekah Pak. Nah, ternyata redaksi belakangnya ada penjelasan. Kalau nggak pakai uang, kamu nggak bisa uang, nggak bisa harta, kamu bisa pakai tangan kamu, bisa apa, kerja kamu bisa apa, yang bisa menjadi manfaat orang lain, itu juga termasuk fayatasaddaq, sedekah. Kemudian Abu Musa nanya lagi tadi, qala ara'aita illam yastati, kalau seperti itu saya juga nggak bisa, apalagi ya Rasulullah? Qala
yu'inu dzal hajja malhufa. Kamu bisa membantu menolong orang yang punya hajat maupun orang yang kesusahan. Nah, seperti biasa kita, kalau yang punya hajat kita bantu, pun yang kesusahan karena musibah, wafat juga kita bantu. Itu sudah menjadi sedekah kita, Pak. Syukur-syukur lagi ngirim air minum misalkan gitu. Kalau nggak bisa ya tadi dengan tangan kita, kalau nggak bisa juga kita bantu, kita yang hajatan kita bantu, pun yang kesusahan juga kita bantu. Qala, kemudian Abu Musa nanya lagi kepada Rasulullah, ara'aita illam yastati ya Rasul, apalagi kalau saya nggak bisa ya Rasul? Qala, Rasulullah menjawab, ya'muruna bil ma'ruf awil khair. Ngajak-ngajaklah kepada kebaikan atau hal-hal yang baik. Jadi ma'ruf itu jamak dari baik, kebaikan. Khair itu adalah baiknya dari. Biasanya ma'ruf itu lebih kepada hal-hal yang spiritual, yang religius. Kayak ma'ruf religius. Enggak sih, kadang-kadang ngajak makan juga. Atau khair itu yang baik tapi yang bisa berakibat bermuamalah atau bermanfaat kepada orang lain. Gitu. Ayo kita ngaji kayak Pak Sekjen, ayo kita bareng-bareng ngaji atau ayo kita bareng-bareng donasi, nah seperti itu. Walaupun hanya sekedar share Pak Sekjen, nah itu termasuk ngajak-ngajak keapian, ngajak-ngajak kebaikan, awil khair atau hal-hal yang baik. Qala, nah termasuk Pak Pri juga suka nge-share kajian ya, itu termasuk itu. Biarin yang lihat cuma 1 biji, 2 biji, nah kemudian Abu Musa al-Asy'ari nanya lagi, ara'aita illam yaf'al, kalau hal-hal yang begitu ternyata saya nggak bisa ya Rasul. Qala, terakhir, yumsiku anisyarri fa innaha shadaqah. Apa yumsiku anisyarri? Menghindarkan atau tidak mengganggu atau tidak menumbuhkan keburukan di dalam masyarakat, fa innaha shadaqah, itu termasuk sedekah. Nah itu hadis terakhir Pak di bab kebaikan. Luar biasa Pak. Kita agak ngomong jauh dikit mengenai musibah kita Pak. Sama Pak, musibah kita itu di Sumatera sama. Dia membuat mudarat kemudian menjadi penyebab. Oh itu Mas, itu takdir. Ya memang takdir. Maka Rasulullah menyampaikan sesungguhnya hal apa sih yang diciptakan pertama Pak? Kita ini nggak Pak? Pernah berpikir nggak kira-kira yang diciptain pertama itu apa ya? Oleh Allah. Nah ini hadisnya Sahih Qudsi ini Pak. Jadi yang pertama ini mutolaah juga tadi. Kemarin ini. Faqala Rasulullah, inna awwala ma khalaqallahu bihi al-qalamun. Sesungguhnya awal dari penciptaan segalanya, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah adalah al-qalamu. Pena, Pak. Tulisan. Jadi pulpen itu diciptakan pertama oleh Allah. Tapi jangan dibayangin, oh pulpen itu mereknya Jeko, enggak. Bayangan kita adalah pena yang menjadi takdir alam. Faqala lahu, kemudian Allah menyampaikan atau memerintahkan kepada pena tadi, uktub. Allah sampaikan, tulislah wahai pena. Faqala, kemudian pena itu menjawab, wa ma ada ya Allah. Apa yang mau saya tulis ya Allah? Tadi ya gitu. Faqala Allah, kemudian Allah memerintahkan kepada pena, uktub ma qadira kulla syai'in. Tulis semua kejadian takdir qadira, segala sesuatu. Apakah itu katakanlah manusia, kapan dia lahirnya, kapan dia sakitnya, berapa kali setahun dia sakit, berapa mininya, misalkan gitu Pak. Ini ke Karawang dapat nggak dia? Nah, udah ditulis Pak.
kapan dia sakit, kapan dia wafatnya, kapan dia dapat rezekinya, kapan dia nggak dapat rezekinya, itu manusia sudah termaktub, ditulis oleh pena tadi. Hatta saatan yaumal kiamah, sampai waktu hari kiamat pun sudah ditulis oleh pena. Nah, segala sesuatunya, ketentuan apa saja, termasuk musibah, termasuk kesenangan, termasuk. Maka oleh Rasul di bab sabar itu, kalau kamu lagi senang-senang, jangan melampaui batas. In asobatus sarra, kalau kamu diberikan kesenangan, syakar, syukur, bersyukur maksudnya. Oh iya, ini bersyukur, jangan terlalu melampaui batas. Wa in asobatus dharra, kalaupun dikasih kesusahan, kesulitan, sabar, sabar. Ntar pasti juga berlalu. Fa innahu lahu khairan, ntar pasti berlalu, dan itu yang terbaik bagi kita. Nah, jadi pena yang pertama diciptakan. Oh, berarti kalau musibah itu ya udah takdir, berarti bukan salah manusia, Pak. Nah, enggak. Ada tadi rukun iman yang dalam Pak. Percaya kepada qada dan qadar. Kalau qadar nggak bisa dirubah. Tapi kodonya ini kita bisa rubah. Dengan siapa? Dengan ulah manusia. Kita sholat subuh, ternyata lupa, Pak. Harusnya sholat subuh dari jam 4:05 sampai jam isyraq, jam 5 kurang 10 lah, isyraq, waktu terbit matahari jam 5. Kok kita lupa setengah 6? Bangun setengah 6. Maka disebutkanlah qada sholat subuh. Dan diajarkan oleh kiai saya, yang bisa diqada hanya sholat subuh. Yang lainnya nggak bisa. Ada qada, sholat maghrib qada, nggak bisa. Hanya sholat subuh dalam fikih itu yang bisa diqada. Artinya qada itu bisa dirubah melalui siapa? Melalui kita. Nah, makanya di dalam Al-Quran surah Ar-Rum, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan di bumi dan di laut, di daratan, di lautan adalah akibat ulah tangan manusia. Ini saya catat nih, Pak. Maka Rasulullah ketika perang, pokoknya kamu perang, pasukan perang, ketika masuk hutan, masuk gunung-gunung, masuk bukit-bukit, jangan potong, la taqta syajar. Jangan potong pohon-pohon, jangan tebang pohon-pohon. Ya, kenapa tadi? Membuat keselamatan. Makanya kita beberapa hadis yang lalu bahwa menanam pohon, kemudian pohon itu bisa bermanfaat buat buahnya, misalkan bisa buat bermanfaat orang lewat, kemudian daunnya bisa mengademkan orang yang ada di situ, itu lebih utama daripada sholat sunnah. Makanya orang tua dulu, nanam pohon ini mudah-mudahan daunnya bisa buat ngademin, buah-buahnya bisa buat yang lain. Itu termasuk sedekah ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat, Pak. Nah, ini di Sumatera Utara, di Aceh ditebangin. Nah, oleh Rasulullah SAW diberikan hadis, orang masuk surga itu gampang. Sahlun yadkhulunal jannah, gampang masuk surga. 3 kata Rasulullah. Man akala thayyibah, barang siapa yang orang mukmin, sesuai dengan hadis 2000 langkah saya ini. Orang mukmin yang pengen masuk surga dengan mudah, yang pertama adalah siapa yang mencari makan dengan cara yang baik dan halal, memikirkan nafkah keluarganya supaya tidak minta-minta, dakhalal jannah. Yang kedua apa? Wa amila sunnati, orang yang berusaha mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Nah, seberapa mas sunnah-sunnah Nabi? Nanti di bab iktisadul ibadah yang baru diajarin, diterangkan, Pak. Yang penting semampu kita, termasuk ngaji, sholat, termasuk semampu kita. Kemudian yang ketiga, nah ini yang berhubung kait dengan yang suka merusak lingkungan. Wa aminan nas bawa'iqah, dan orang yang senantiasa menjaga keamanan sesama manusia, bawa'iqah, dari kerusakan
apakah itu kerusakan lingkungan atau kerusakan moral. Dakhalal jannah, masuk surga Pak. Jangan sampai Pak Eko udah di pintu surga oleh malaikat Ridwan sama malaikat Malik penjaga neraka, tar dulu Pak Eko, ada kerusakan, ada kezaliman dekatmu, tapi kamu diam aja, minggir. Nah Pak Eko, ini Pak Eko aminan nas, bahwa Eko menjaga keamanan sesama manusia dari kerusakan lingkungan kah, kerusakan moral kah, termasuk kita Pak. Ya kalau di kita ya kerusakan lingkungan kecil ya kecil, karena wilayahnya segini misalkan ya, hanya sekedar bakar-bakar. Itu saya setuju tuh Pak Mar, jangan bakar-bakar sampah yang ini. Kenapa? Nanti mungkin ada orang tua, ada bayi, ada anak yang mungkin pernapasannya terganggu. Bagaimana cara bakarnya? Ya mungkin cari tempat yang lain. Jadi pengambil kebijakan Pak RW, Pak Maruf, Pak misal, saya disuruh Pak RW cari dalilnya Mas Tau. Jadi Pak RW sebelum itu Pak Maruf begitu dia telepon, gimana kalau bakar-bakar ini kira-kira menyalahi ini nggak Mas? Ntar dulu Pak RW. Lalu setelah itu dapat hadisnya baru Pak RW berani share. Termasuk kerusakan moral. Nah, karena baru ini. Perasaan waktu dulu nggak ada yang begini-gini Pak Eko. Tapi ternyata sekarang ya karena memang anak-anak kita, adik-adik kita sudah mulai beranjak, ya sudah pasti, maka itu kita harus menjaga. Ulaika hasuna wa hasuna ulaika rafiqa. Setiap tarawih kita baca wa hasuna ulaika rafiqa. Orang-orang yang baik itu tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi juga memikirkan lingkungannya. Rafiqa, memikirkan lingkungannya, memikirkan masyarakatnya. Kalau enggak, yang berbuat satu, khawatirnya nanti azabnya buat kita semua. Nah itu Pak Eko. Nanti kalau Pak Eko ini ajak Bang Arul. Jadi Bang Arul, karena Mas bagian dalilnya aja lah, eksekusi Bang Arul, Pak Eko. Itu. Jadi sama-sama kita jaga lingkungan kita dari kerusakan lingkungan, apalagi kerusakan moral. Saya kadang-kadang takut Pak Yai. Anak saya masih kecil-kecil, tapi udah begini di hati kita ya, udah ada yang begini. Takut kadang-kadang, harus protek. Nah itu hadis Rasulullah. Karena apa? Karena kalau dibiarkan tadi Pak Eko, kata Rasulullah SAW, innan nas idza ra'au dhulma falam ya'khud ala yadayhi aw syakka anhu ayyu ammahumullah biiqabin. Kalau ada manusia, apabila ada manusia melihat kezaliman, melihat kemaksiatan, kerusakan, emang ini hadisnya agak keras sih Pak. Ini ngeri kalau bukan yang orangnya yang kuat punya power, nah kamu siapa kan gitu. Nah ini kalau udah ngaji gini insya Allah mau diingetin ya. Idza ra'au dzulma, kalau sudah melihat kezaliman, kemudian kerusakan, falam ya'khud ala yadayhi aw syakka anhu, kemudian nggak ada tindakan tangannya atau nggak ada tindakan lisannya untuk mengingatkan itu, ayyu amahullah, maka secara syariat biiqabin, akan diturunkan azab di sekelilingnya Pak. Bukan dia yang kena azab aja, sekelilingnya Pak. Bahkan ada riwayat 7 rumah keberkahannya dicabut, 7 rumah kanan, kiri, depan, belakang dicabut. Ada lagi yang lebih lagi 40 rumah dicabut. Harus hati-hati itu, dari hati-hati. Kemudian kata Ali karamallahu wajhahu, an Ali karamallahu wajhahu radhiyallahu anhu qala ma nazalal bala illa bidzambin wala rufi'a illa bitaubatin. Allah itu nurunin bala tidak hanya pada dzambin, tidak hanya pendosanya, tapi pada seluruh keliling masyarakatnya. Wala rufi'alahu, dan adab itu, bala itu nggak akan diangkat illa bitaubatin, kecuali taubat dari si pelaku pun ada pengingat dari
lingkungan. Nah, begitu juga itu di pembalakan itu sama Pak. Pembalakan itu ada yang ngingetin, alhamdulillah kita nggak usah terlalu tinggi tentang hutan di Sumatera. Kalau Sumatera itu udah diingetin, kiai-kiai udah diingetin sama menteri-menterinya udah diingetin itu. Nah itu di diri kita sebagai pengingat kita, refleksi kita supaya di lingkungan kita, wabil khusus anak-anak kita ingat-ingat lah seperti itu. Nah, jadi luar biasa hadis tentang kebaikan itu. Makanya di akhir yumsiku anisyarri fa innaha shadaqah. Menghindarkan lingkungan kita, menjadikan diri kita untuk tidak menjadi promotor kejahatan. Nah, jadi kan tadi, kamu bisa kok sedekah dengan uangmu. Wah, nggak bisa ya Rasul. Ya udah, dengan tanganmu atau dengan kemampuanmu yang itu bisa bermanfaat untuk orang lain, itu juga sedekah. Nggak bisa juga ya Rasul. Yu'inu dal hajjal al malhuf. Oh ya udah, kalau ada yang hajat, punya kesenangan, pengen bantuan, bantuin. Kalau ada yang kesusahan, ada yang wafat, bantuin. Nggak bisa juga ya Rasul. Ya udah, ngajak-ngajak kebaikan aja. Nggak bisa lagi ya Rasul. Yang terakhir, pokoknya jangan berbuat yang lain. Jangan berbuat kejahatan yang lain, atau ngajak-ngajak yang lain, atau provokator yang lain. Nah, yang bisa merusak lingkungan, apakah bisa mendatangkan azab tadi itu. Jadi ada hubung kaitnya di situ. Jadi sama kita pesan dari kita, terutama pemimpin kita, kemudian minimal di tingkat RW kita, kemudian di tingkat RT kita, minimal itu Pak. Jangan sampai azab itu ditimpakan nggak cuma pelaku, tapi kita juga kena. Kenapa? Kalau nanti kita juga kena, kita bisa bahasanya banding dengan malaikat. Pak Eko bisa banding, malaikat waktu itu saya udah ngingetin. Nah, bisa banding. Pak Maruf waktu itu saya bisa ngingetin. Nah, itu bisa. Itu namanya nanti yaumil mizan, timbangan, kemudian nanti bisa banding. Itu mengenai bab banyak-banyak tentang kebaikan. Ya kalau nggak kuat, ajak yang lain Pak. Jangan ajak saya nggak kuat. Apa kemarin sore gitu. Jangan, mending ngajak Pak Ma'ruf nih. Yang udah sedia. Kalau ngajak Pak Yai Sowo. Yai Wasimin cocok kali itu. Kita masuk ke bab baru yang minimal satu hadis. Bab fil ikhtisadi fil ibadah. Bab tentang ukuran dalam beribadah. Artinya ibadah kita tidak terlampau tinggi atau tidak terlampau banyak, tapi mengabaikan muamalah, atau sangat kurang, tapi muamalah kurang, tapi ibadah kita muamalah banyak, tapi ibadah kita atau mahdoh kita kurang. Karena ada makna ini dijawab nanti Pak, dijelaskan entah di hadis berapa. Oh berarti Mas nggak perlu sholat, saya kan udah berbuat baik muamalah. Nah nanti dijawab di sini Pak. Jangan kita ngomong dulu Pak, jangan kita ngomong. Ntar apa sih gitu. Tapi kalau ada hadisnya nanti, kemarin bab iktisad fil ibadah, walaupun muamalah bagus, ya tetap sholat dulu. Nah misalnya hadisnya nanti ada. Seperti biasa, Imam Nawawi di kitab Riyadhus Shalihin, setiap bab baru beliau mencantumkan dalil Al-Quran atau ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala bi ulumihi fid dharaini amin. Qala Allah ta'ala, belum difotokopi ya? Besok sudah lali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Toha, surat Toha. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ayat pertama surat Toha. Toha itu nama wallahu ya'rifu, hanya Allah yang tahu.
tapi di tafsir Jalaluddin Al-Mahalli dan Asyuti, Toha bimakna Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Toha, wahai Muhammad. Nah, jadi Nabi Muhammad itu namanya banyak Pak di dalam Al-Qur'an. Ada Toha, ada Yasin, itu dinisbatkan ke Nabi kita Muhammad. Makanya ibu-ibu kalau baca Yasin sallallahu alaihi wasallam, karena memang nama Yasin dinisbatkan Nabi kita Muhammad. Nama lahirnya memang Muhammad. Itu. Kemudian ada lagi Ahmad, nah sama. Jadi kalau punya anak kasih nama Ahmad, Muhammad, kemudian Toha, kemudian Yasin, Hakim, itu juga nama Muhammad. Abul Qasim, itu juga nama Muhammad. Nabi kita Muhammad. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Ma anzalna, sesungguhnya kitab Al-Qur'an ini kami turunkan 'alaika kepadamu litashqa, untuk menjadi kemudahan. Jadi ternyata Al-Quran, Allah sendiri bilang, pokoknya kamu itu mempelajari Al-Quran untuk ibadah, untuk petunjuk, supaya mudah hidup kamu, jangan bikin sulit. Surah Al-Baqarah ayat 256, la ikraha fiddin, jangan bikin sulit agama kita, jangan bikin dipaksa agama kita, jangan Bang. Cukup kita doakan, ayo kita sholat, nah gitu aja. Mudah-mudahan besok dia bareng-bareng bisa sholat, walaupun cuma seminggu 2 minggu gitu. Jangan ayo sholat masuk neraka lo, nah nggak boleh gitu kita, nggak boleh. Karena Al-Quran sudah bilang Quran ini untuk memudahkan hambanya supaya ada tumbuh ketertarikan untuk beribadah. Jangan sampai Quran ini dibaca kemudian jadi petunjuk, kok malah bikin apa bahasa anak sekarang, bikin ilfil kita. Aduh, nah jangan bikin ilfil nggak ibadah gitu. Aduh, gitu. Berat itu. Nah, makanya penyampaiannya harus mau'izatul hasanah, harus dengan hikmah, harus dengan lemah lembut, dengan baik, mau'izatul hasanah. Jangan waqulu bi'atin dolalah, waqulu dolalatin finnar. Nah, jangan. Tapi ada yang begitu sih. Tapi biarin lah. Kita mazhabnya yang ringan-ringan Pak, yang halus. Kata Allah, yuridullahu bikumul yusra. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 184 setelah ayat tentang saum, tentang siam. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yuridullahu bikumul yusra. Allah itu ingin hambanya mempermudah ibadah. Wala yuridu bikumul usra. Allah tidak ingin mensusahkan hambanya untuk ibadah. Nah, Allah sendiri udah itu. Makanya dari kecil kita diajarin, kamu belum bisa puasa full nak, oke, puasa setengah hari nak, gitu. Sesuai dengan umur Pak. Ya, kalau kita Bang Kotor, entar setengah hari bagi yang mualaf mungkin ya, tapi kalau kita pokoknya yang bikin mudah. Oh saya belum bisa menahan hawa nafsu mas, hanya lapar, oke, lakuin aja dulu, lakuin dulu. Oh saya sholat baru bisa baca Fatihah, lakuin. Nggak bisa baca Fatihah, baca dzikir lah, tasbih, tahmid, takbir. Orang baca Fatihah kita baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Nggak bisa juga sholat ini, masa nggak bisa kan itu. Jadi bab ini akan menerangkan tentang bagaimana mudahnya beribadah. Kalau kemarin bagaimana mudahnya melakukan kebaikan, amal soleh, bab ini menerangkan bagaimana supaya ibadah kita ini terasa mudah. Step-stepnya. Hadis yang pertama, wa an Aisyah, dari Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah istri Rasulullah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedang bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dakhala alaiha, sedang masuk ke suatu perkampungan, suatu perumahan katakanlah, wa indaha imra'atun, kemudian dijumpainya salah satu perempuan penduduk kampung itu. Man hadhihi, kata Rasulullah nanya kepada istri beliau Aisyah tadi. Qalat, kata Aisyah,
hadhihi fulanah tadhkuru min salatiha. Ya Rasul, ini seorang fulanah. Jadi fulan, orang Arab itu kalau manggil orang yang tak dikenal, yang namanya belum kita kenal, fulan dan fulanah, Pak. Makanya diadopsi oleh kita bagi almarhum yang bapak ibunya kita nggak tahu kan gitu. Si A bin fulan, si B binti fulan, fulanah binti fulan. Ada di sini. Mas, boleh nggak misalkan si A bin Abdullah? Boleh, sama Allah. Cuma kalau nanti si A bin Abdullah, kalau maaf ayahandanya dia non muslim, nggak nyambung gitu kan. Tapi makanya dipakai fulan dan fulana kalau kita nggak tahu bin ayah atau ibunya. Hadhihi fulanah ya Rasulullah tadhkuru min salatiha. Ini orang terkenal, perempuan yang terkenal sholatnya rajin ya Rasulullah. Sholat, kalau sholat wajibnya sudah pasti. Sholat sunnah duha, saya sering lihat ya Rasulullah. Duhanya dia rajin, kemudian menjelang zuhur dia sholat tasbih, kemudian malamnya tahajud, witir, sholat hajat, sholat macam-macam dilakuin. Apa kata Rasulullah? Mah alaikum bima tuqitun. Kalau bahasa kita mah itu masa iya, alaikum bima tutiqun. Yang benar, dia rajin sholat, semua sholat dilakuin. Apakah yang lainnya nggak terbengkalai? Kata Rasulullah seperti itu. Fa wallahi la yamalullah hatta tamallu. Allah tidak melihat atau Allah tidak memperhatikan bagi hambanya yang mementingkan sholat-sholatnya hatta tamalu, tapi terbengkalai urusan lainnya. Itu seorang perempuan yang ditegur oleh Rasulullah. Kenapa? Wa kana ahabbuddin ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi. Wa kana ahabbuddin, karena sesungguhnya Allah lebih suka orang-orang yang ilaihi ma dawama, dengan kemampuannya sahibuhu, kemudian dia tidak mengorbankan alaihi ala ahlihi, mengorbankan ahlinya, keluarganya maksudnya. Istri kita rajin ngaji, rajin sholat, rajin ini, tapi berantakan rumah, nggak boleh sama Rasulullah, nggak diperhatiin itu mah sama Allah. Wala fawallahi la yamalullah, nggak diperhatiin sama Allah. Mau sholat sunnahnya banyak, mau tahajudnya banyak, hatta tamalu, sampai dia memperhatikan rumahnya, ahlinya, keluarganya. Nah itu Pak. Ngaji istri kita boleh ngaji bagus, tapi udah dimasakin belum kita, kan gitu ya. Ya baik-baik, kalau ngaji mulu mah rumah agak bener, enggak juga. Justru kita bagus ya, istri kita ngaji terus bagus kan gitu. Maksudnya caranya gitu ya Pak Maruf ya. Saya juga kadang-kadang gitu belum bisa itu ngaji, tapi kita suruh ngomong anak. Tapi ya itu. Tapi ini diberikan pelajaran kepada kita, seorang perempuan. Karena memang kan perempuan tugas utamanya apa? Itaatillah, taat kepada Allah, wa taati zaujatihi. Kemudian yang kedua taat kepada suaminya. Tapi oleh Rasulullah, oleh Sayyidatinya Aisyah diagung-agungkan. Wah ini ya Rasul, wah ini rajin dia sholatnya, rajin sunnahnya, rajin ngajinya, rajin ibadahnya. Ma'alaikum, masa ya kata Rasulullah malah gitu. Bima tutikun, yang benar nggak mengorbanin yang lain itu, nggak melalaikan yang lain itu. Nah bahasanya gitu. Allah la yamalullah. Allah, demi Allah, la yamalullah, nggak akan diperhatikan Allah hatta tamallu, sampai dia melihat atau memperhatikan keluarganya dulu. Wa kana habbuddin, karena sesungguhnya Allah lebih menyukai orang-orang yang beribadah sewajarnya, madawamu, kemudian semampunya, sahibu alaihi ahli, dan tidak mengorbankan ahlinya, keluarganya. Tapi senang sebenarnya kita Pak, kalau istri kita ngaji, sering suruh ini, senang. Cuma tadi kita pelajari kemarin,
Kitab Riyadhus Shalihin begini Bu, wah itu pelan-pelan. Kalau ibu begini, kemudian di rumah sudah tersedia makanan segala macam, double Bu pahalanya. Satu double dapat ngaji, satu lagi dapat pahala di rumah. Diperhatiin sama Allah lagi kan, wah itu istrinya Pak Mas Imin udah disiapin nasi di rumah, wah, sangat diperhatiin, luar biasa. Itu ya. Muttafaqun alaih. Hadis ini dua yang meriwayatkan sahih. Di kitab Sahih Bukhari ada, di kitab Sahih Muslim juga ada. Wama ada maknanya lagi. Arti dari mah kalimatun nahyin wa zadrin, kalimat pertanyaan yang bisa melarang, bisa juga membolehkan. Makanya tadi Rasul, ma alaikum masa bima tutiqun, emang nggak melalaikan yang lain. Nah, kalau nggak melalaikan berarti boleh, kalau melalaikan berarti jangan. Makanya mah itu artinya adalah kalimat yang menegaskan sesuatu bisa dilarang, sesuatu juga bisa dibolehkan. Wa makna la yamalullah, dan makna dari tidak diperhatikan oleh Allah tadi, la yaqta'u thawabahu ankum, tidak akan dipotong kalau perbuatan tadi thawabahu ankum, memang benar-benar berserah diri kepada Allah. Wa jazaa'a a'malikum, dibolehkan amal itu, wa yu'amilukum mu'amalatal mal hatta tamlu fatatruku. Nah, boleh kalau tadi dilarang, yang penting itu menjadi kepasrahan, itu niatnya pasrah sama Allah, dan dibolehkan amal tersebut yu'amilukum hatta tamallu fatatruku, tidak melalaikan, tidak meninggalkan urusan ahliha, urusan keluarganya, ahli rumahnya gitu. Wa fadluhu alaikum, sebenarnya lebih utama wanita itu ngurusin rumahnya daripada tadi sunnah. Tapi jangan dibolehin, kamu lebih baik di sini masak, nggak usah ngaji, nggak usah, jangan juga ya, jangan. Nah, itulah pelajaran supaya kita dengan istri nggak berlebih-lebihan dalam ibadah, dia juga nggak berkurang juga dalam beribadah. Itu hadis. Yang penting apa? Istiqomah, walaupun itu sedikit, kemudian kewajibannya ditunaikan di rumahnya, itu los, silahkan. Itu masuk surga cepat dia. Maksudnya nggak kayak kita itu. Surganya kita lama. Kalau wanita yang penting dia taat sama Allah, taat sama Rasul, taat sama Allah, Rasul dan suami, nggak perlu sholat sunnah banyak, cukup dia kalau lagi sholat duhur, sholat fardu ya sholat, kalau lagi puasa Ramadan ya puasa Ramadan, dakhalal jannah. Gampang, wanita itu, istri kita gampang. Wah, perlu puasa Senin Kamis, tapi kalau puasa Senin Kamis rajin ya nggak apa-apa, lebih bagus. Yang penting kita dikasih makan. Itu Mama ya. Itu istri kita seorang wanita paling gampang masuk surganya, tapi paling gampang juga masuk neraka, dan paling banyak penduduk neraka adalah wanita. Ya, kita santai kita Pak, kita udah biasa di bumi susah, di sana di akhirat di neraka dikebukin susah, ya biarin aja, ujung-ujungnya surga ya Pak ya. Itu tinggal istighfari terus ya. Mungkin itu ya namanya kalau masak kan ngajinya yang berkele-berkele ya serius. Ini kalau yang disampaikan Ustadz yang wah ini Bang Ustadz Nasruddin aja yang ngasihin, dinyampein ini, wah ini berat ini, berat. Tapi kita insya Allah niat kita, istiqomah kita kan untuk kebaikan, untuk memperbaiki ini. Makanya disebut kitab Riyadhus Shalihin, taman-taman kesalihan. Jadi di dalam kitab ini ada cara berbuat baik itu bagaimana, cara ibadah bagaimana, cara nasihatin istri nanti ada bagaimana, cara ibadahnya nggak terlalu tinggi juga nggak terlalu rendah bagaimana. Nah, hadis pertama menasehati istri kita pun juga menjadi nasihat kita juga, jangan sampai kita bela-belain tahajud semalaman, bela-belain pergi
pagi untuk ibadah tapi melalaikan keluarga kita, melalaikan istri kita. Aduh, tadi malam tahajud dari jam 2 sampai jam 4, sekarang nggak kerja mah. Nah, itu bikin kesel istri ya. Melalaikan kewajiban utama daripada sunnah. Tapi bagus, asal oh ya besok kerja lagi, malamnya tahajud besok kerja lagi gitu, atau dagang lagi. Tapi kalau jadi alasan, aduh tadi malam dari jam 2 sampai jam 4 tahajud capek nih, nggak kerja, nggak dagang, nggak usaha, nah itu salah juga. Tapi angel ini ya. Berarti tapi kita bikin santai, bikin ringan aja. Begini itu kajian kita, sudah mau masuk azan Isya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Kemudian yang salah, yang khilaf dari saya pribadi, yang benar, yang hak datang dari Allah dan Rasulullah, kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa afu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.